GKPS Rantau Prapat. Selamat Natal untuk kita semuanya. Setelah hari ini, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita merayakan ibadah Natal sekolah minggu hanya di rumah kita masing-masing. Namun, kami berharap semua anak sekolah minggu tetap merasakan sukacita dalam ibadah Natal ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang hari ini kita rayakan kelahirannya memiliki L-O-V-E, love. Tuhan Yesus sangat mengasihi, sangat mencintai semua anak-anak sekolah minggu, termasuk anak-anak sekolah minggu GKPS Rantau Prapat. Seperti tema Natal kita hari ini, Allah itu kasih. Nah, Tuhan Yesus turun ke dunia ini untuk menjadikan semua anak-anak sekolah minggu GKPS Rantau Prapat menjadi anak yang hebat. Nah, anak-anak yang mau jadi anak hebat, ikuti terus ibadah perayaan Natal kita ini dari awal sampai akhir. Karena dalam renungan ibadah Natal kita ini, Bapak Pendeta kita akan memberikan rahasia sukses untuk menjadi anak hebat. Baiklah, anak sekolah minggu dan orang tua yang kami kasihi, sebelum memulai ibadah Natal ini, mari kita sama-sama saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baiklah, kita akan mulai ibadah Natal kita hari ini. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian kita yang pertama, Hai Mari Berhimpun. Anak-anak sekolah minggu dan orang tua yang kami kasihi, mari semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan sama-sama dengan penuh sukacita, Hai Mari Berhimpun. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Oleh sebab itu, marilah kita beribadah, sujud menyembah dan nyanyikanlah nyanyian baru baginya. Pujilah Dia, hai orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Haleluya. Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji nama-Mu yang kudus, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah mengangkat kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan keluarga dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu.
Ajarlah kami anak-anak-Mu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu melalui sikap kami yang saling mengasihi dan menghormati orang tua kami. Terimalah ucapan syukur dan sukacita kami melalui perayaan Natal ini di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan judul lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. menciptakan bumi dan segala isinya begitu indah. Segala ciptaannya bersorak-sorai memuji Dia. Marilah kita dengarkan liturgi penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Amin. 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 Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Ada mulanya Allah menciptakan langit ini. Amin.
Iya. Jayana. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Berfirmanlah Allah, jadilah terang itu hari pertama. Amin. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allahmu, jadilah daratan dan lautan. Itulah hari ketiga. Amin. Allah, jadi benda-benda penerang. Itulah hari keempat. Amin. Firmanlah Allah, jadilah binatang dan tumbuh-tumbuhan. Itulah hari kelima. Amin. Firmanlah Allah, jadilah manusia. Itulah hari keenam. Amin. Lalu Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, berlakulah yang bertambah banyaklah di bumi. Taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan binatang yang merayap di bumi. Sebelum kita menyaksikan penampilan anak sekolah minggu dalam liturgi kejatuhan manusia ke dalam dosa, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Gita Sorga. Semakin lama manusia telah melupakan penciptanya. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan, dan perbuatan mereka mendukakan hati Tuhan. Untuk itu, marilah kita dengarkan liturgi kejatuhan manusia ke dalam dosa. Hawa, lihatlah, taman ini begitu indah. Dan semua tumbuhan dan buah-buahan di sini boleh kita makan, kecuali yang satu ini. betul sekali. Kamu tunggu di sini ya. Aku akan mencari buah-buahan
buat sarapan. Selamat pagi, Hawa. Wah, kelihatannya kamu lapar. Kenapa kamu tidak makan buah ini saja? Lihatlah, buahnya tampak bagus. Rasanya pasti sangat nikmat. Tetapi Adam bilang Tuhan melarang kami makan buah ini. Hahaha. Pasti Adam salah dengar. Ini namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau makan ini, kalian akan menjadi seperti Tuhan. Tuhan itu baik. Masa sih yang melarang kalian makan buah yang begitu ajaib ini? Oh, tidak mungkin, tidak mungkin. Ah, masa sih? Coba saja. Tapi, Ayo, coba saja. Kalau nggak dicoba, pasti nggak akan tahu bagaimana rasanya. iya deh, nyobain satu saja. Nikmat sekali. Sayang, cobalah buah ini. Enak sekali. Ya Tuhan, Hawa, kita telah melanggar perintah Tuhan. Bagaimana ini? Sejak itulah dunia ini hidup dalam kungkungan dosa. Manusia hidup dalam hukuman, manusia terikat oleh kutuk. Itu sebabnya manusia menderita, sakit, hidup dalam kejahatan dan akhirnya binasa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun. Semangat kan adik-adik semuanya? Sebelum kita lanjutkan dengan liturgi tentang janji keselamatan, kita sambut Raja Penembus dengan lagu pujian Hai dunia gembiralah. Kita nyanyikan sama-sama dengan semangat ya adik-adik ya. Setia menggenapi setiap janjinya. Anak Allah yang Maha Kudus akan lahir ke dunia. Marilah kita dengarkan liturgi penggenapan janji keselamatan. Yesaya 7 ayat 13 sampai 14 dan Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Amin. Punya perempuan muda itu mengandung akan melahirkan. Amin. Seorang anak laki-laki dan ia menamakan dia Immanuel. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Amin. Seorang budak telah diberikan untuk kita. Amin. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat
angkasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Damai sejahtera, tidak akan kesudahan. Amin. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Amin. Garuda berdasarkan dan pengokohannya. Dengan kebijakan dan kebenaran. Amin. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan. Nah, kita sudah menyaksikan liturgi janji keselamatan. Sekarang kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu Selamat, Selamat Datang. Penyelamat telah datang ke dunia dalam rupa manusia. Ia datang dalam kerendahan di kandang domba. Malaikat serta manusia memuji-muji Dia. Sekarang, marilah kita dengarkan liturgi kelahiran Yesus Kristus. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Apa arti salam itu, wahai utusan Allah? Jangan takut, hai Maria.
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yusuf, tunangan Maria, setelah tahu tunangannya mengandung, maka ia dengan diam-diam akan menceraikannya. Namun malaikat Tuhan datang kepadanya. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oleh karena titah Kaisar Agustus, maka Yusuf membawa Maria untuk mengikuti sensus. Dan ketika tiba di Betlehem, tibalah saatnya Maria akan melahirkan. Mereka tidak mendapat tempat, hanya sebuah kandang hina dan kotor yang mau menerima kelahiran sang raja. Tibalah saatnya untuk prosesi penyalaan lilin. Untuk penyalaan lilin kami undang yang pertama Bapak Pendeta Abdi Jekri Pedamanik STH MSI, Inang Penginjil Wanita R. Borunai Baho, mewakili pengurus harian Majelis Jemaat Bapak Citua J. Purba, mewakili orang tua sekolah minggu Bapak Sabas J. Sitepu, mewakili pengurus sekolah minggu Bapak B. Sinaga, mewakili guru sekolah minggu Inang G. Boru Purba, mewakili anak sekolah minggu Imran Damani. Mari kita iringi prosesi penyalaan lilin dengan sama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus. Tuhan
Jadi kepada anak-anak sekolah minggu semua yang berada di rumah, yang merayakan Natal pada malam hari ini, mari kita lipat tangan kita semua, kita berdoa kepada Tuhan. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi sukacita Natal kita pada malam hari ini. Pada anak-anak sekolah minggu dan seluruh orang tua yang mendampingi anak sekolah minggu, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, atas segala penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh bersuka cita pada malam ini Tuhan, di mana malam perayaan Natal GKPS Rantau Prapat, yang pada malam hari ini kami rayakan secara live stream. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui mengapa kami merayakan Natal ini secara live streaming. Oleh karena pandemi COVID-19 yang sekarang melanda di seluruh dunia. Tapi Tuhan, kami yakin dan percaya, walaupun kami merayakan Natal ini secara live streaming, itu tidak akan mengurangi sukacita kami dan rasa percaya kami kepadamu. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami datang dan memohon ke hadapan-Mu. Engkau mengetahui Tuhan bagaimana kerinduan anak-anak sekolah minggu GKPS Rantau Prapat ini. Di setiap hari minggu mereka hanya mendengarkan firman melalui live streaming juga. Mereka bernyanyi kebaktian sekolah minggu, mereka rayakan secara live streaming setiap hari minggu. Kerinduan mereka bisa berkumpul bersama teman-teman di dalam gereja ini. Dan juga kerinduan mereka di saat ini Tuhan, mereka dapat merayakan Natal secara bersama-sama, bersuka cita, tertawa bersama, bernyanyi bersama di setiap tahun yang mereka lakukan. Tapi karena situasi pandemi COVID-19 ini, mereka hanya bisa merayakan itu melalui live streaming. Oh Tuhan, semuanya kami serahkan kepadamu, dan permohonan kami, biarlah melalui tangan-Mu yang kuat itu Tuhan, Engkau menghalau segala penyakit, Engkau menghalau segala virus, Engkau jauhkan dari kami semua Tuhan, supaya kami boleh bersuka cita, kami boleh kembali lagi berkumpul di rumah ibadah-Mu ini di gereja GKPS Rantau Prapat. Bapa yang baik, pada malam hari ini Tuhan, di dalam perayaan Natal kami ini, kami bersuka cita karena Engkau mengingatkan kami betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami, kuatkanlah semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, terlebih jemaat-Mu yang ada di GKPS Rantau Prapat ini. Tuhan, biarlah pada perayaan malam Natal ini Tuhan, mereka semakin bertumbuh
itu Tuhan, kami tetap percaya dan tetap bersukacita walaupun dalam situasi ini Tuhan, kami tidak bisa bersama-sama merayakan Natal seperti biasanya, tapi kami masih merasakan sukacita surgawi di hati kami di perayaan Natal ini. Bapa yang baik, biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini betul-betul menghantar kami untuk tetap percaya dan setia kepada-Mu, untuk tetap selalu cinta kepada-Mu, mengasihi orang tua kami, mengasihi kakak kami, mengasihi guru-guru kami, mentaati segala peraturan dari guru-guru sekolah minggu, dari guru-guru di sekolah mereka, orang tua mereka. Itulah bukti kepercayaan mereka Tuhan kepada-Mu. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami berdoa kepada-Mu. Kau mengetahui Tuhan apa sekarang yang bergejolak di dalam diri sekolah minggu ini. Mereka juga sekarang lagi menanti-nantikan nilai rapor mereka. Kau mengetahui Tuhan, mereka juga belajar secara online dan mungkin tidak sepenuhnya mereka bisa mengetahui pelajaran demi pelajaran yang diberikan guru kepada mereka, karena mereka tidak bisa bertatap muka. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah yang menjamah seluruh hati dan pikiran mereka. Kami yakin dan percaya mereka yang sedang menantikan isi rapor mereka, mereka bisa bersukacita karena Engkau juga telah hadir untuk menjadi penghibur bagi mereka. Di dalam menerima hasil rapor mereka, mereka bisa mengetahui bahwa mereka juga tetap dalam penyertaan-Mu, tetap dalam bimbingan-Mu, tetap dalam pengajaran-Mu, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang penuh sukacita, anak-anak yang betul-betul mentaati perintah-Mu melalui nilai-nilai rapor yang mereka terima dari guru mereka Tuhan. Mereka boleh mengetahui bahwa mereka masih Engkau sayangi, Engkau cintai, sehingga mereka bisa bersukacita sehat jauh dari penyakit yang kami takuti saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan para guru sekolah minggu dan juga pengurus sekolah minggu Tuhan yang sudah bersusah payah bekerja, mengayomi, membimbing, mengajar anak-anak sekolah minggu jemaat atau perapat ini dengan tidak berletih-letih. Mereka memberikan pengajaran untuk mendewasakan mereka bertumbuh di dalam kepercayaan mereka. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau suruh Roh Kudus-Mu ke dalam hati mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat sekolah minggu secara tatap muka, namun mereka tidak boleh mengurungkan niat mereka untuk mengajar sekolah minggu. Tetapi mereka semakin bergiat, mereka semakin bertumbuh juga Tuhan, memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak sekolah minggu di jemaat mereka.
apapun yang mereka pikirkan yang baik, terlebih untuk pertumbuhan anak-anak gereja. Engkau berkati Tuhan, Kau telah pakai mereka untuk mendewasakan iman anak-anak jemaat-Mu GKPS Ratu Prapat, sehingga nanti kelak mereka dewasa, mereka bisa mengingat dan tetap percaya kepadamu oleh karena pengajaran demi pengajaran yang telah guru-guru sekolah minggu ini berikan kepada mereka. Berkati juga apa yang telah mereka pekerjakan Tuhan, dimanapun mereka bekerja, apa yang mereka pikirkan yang baik, dan juga Kaulah juga memberikan kesehatan kepada mereka, memberi pikiran dan juga kebijaksanaan, supaya dengan hati yang bersabar mereka dapat menunaikan tugas yang telah Kau berikan kepada mereka dengan sukacita. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat semua jemaat-Mu GKPS Ratu Prapat dimanapun mereka berada saat ini. Terlebih-lebih mereka yang dapat menonton live streaming perayaan Natal sekolah minggu pada malam hari ini. Apapun yang menjadi masalah di dalam kehidupan mereka, Engkau topang mereka Tuhan. Engkau kuatkan mereka, Engkau berkati mereka, yakinkan mereka akan kuat kuasa-Mu yang mampu menjawab segala kekhawatiran mereka. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini, mereka harus kuat dan tetap meyakini Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang penuh kasih, yang selalu mencintai kami. Tuhan Yesus, hibur mereka ketika mereka dalam kesedihan, ketika mereka mengalami banyak cobaan menghadapi situasi kehidupan ini. Engkau topang mereka Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, dan juga Roh Kudus-Mu jangan pernah terpisah dari mereka, agar mereka menjadi kuat dan bertumbuh di dalam menjalani kehidupan ini. Bapa yang baik, pada perayaan Natal ini kami telah dapat merasakan kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Bukan hanya saat ini saja, tapi juga di sepanjang kehidupan kami, bahkan di akhir kehidupan kami juga. Engkau telah mempersiapkan keselamatan bagi jiwa kami Tuhan. Inilah yang menjadi sukacita kami. Engkau rela datang ke dunia ini hanya untuk memberikan kehidupan yang layak bagi kami orang berdosa sekarang dan sampai selama-lamanya. Inilah yang perlu bertumbuh di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, supaya kami semakin mampu bersukacita karena Engkau lebih mampu melihat dan mampu mengetahui apa yang sedang kami pikirkan dan apa yang sedang kami butuhkan saat ini Tuhan. Kami hanya percaya kepada-Mu pada perayaan Natal malam ini Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu tetap memberikan sukacita kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu dekat kepada orang yang mendekatkan diri kepada-Mu, kepada orang yang selalu berseru-seru kepada-Mu. Inilah kami,
baharuilah kami, agar kami juga layak untuk menerima Engkau, untuk menghadirkan Engkau dalam hati kami, supaya kami dapat bertumbuh baik menjadi sukacita di hadapan. Terima kasih Yesus. Terimalah doa kami ini dalam nama anak-Mu Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta AJP Damani. Apa tema Natal kita hari ini, adik-adik? Tema Natal kita kali ini Allah adalah kasih, dengan subtema Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang hebat. Untuk itu, kita siapkan hati dan pikiran kita angkat pujian yang berjudul Alam Raya berkumandang oleh pujian mulia. Kita nyanyikan sama-sama ya. Sebelum kita mendengarkan khotbah nats renungan dalam ibadah perayaan Natal anak sekolah minggu PKP Seranta Parapat, lebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk anak-anak sekolah minggu. Nats khotbah kita pada ibadah perayaan Natal anak sekolah minggu GKP Seranta Parapat pada malam hari ini kami ambil dari nats pendukung tema perayaan Natal anak sekolah minggu pada malam hari ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Simalungun dikatakan sonon. Ai sonondo holong nyuhur ninai bata bani duniaon. Palado anak nina sasada in iberehon. Ase ulang mago galuk na persaya bani. Tapi ase haguluhan nasa dokah ni bani. Amin. Sekali lagi saya atau Pak Pendeta menyapa anak sekolah minggu yang merayakan Natal pada malam hari ini. Salam untuk anak sekolah minggu GKP Serantau Perapat. Yang ada di rumah juga salam. Dan juga yang di gereja. Salam juga untuk abang dan kakak. Pak Pendeta yakin abang dan kakak anak-anak sekolah minggu juga pasti ikut dalam ibadah ini. Salam untuk abang dan kakak anak sekolah minggu. Salam juga untuk orang tuanya, bapak dan mama anak-anak sekolah minggu. Dan yang lebih support lagi, yaitu salam untuk guru-guru sekolah minggu. Salam juga untuk pengurus sekolah minggu. Ini yang luar biasa ini, yang luar biasa sekali, yang setia mengajari, membimbing, mendidik anak-anak sekolah minggu untuk lebih dekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk guru sekolah minggu dan juga pengurus sekolah minggu GKP Serantau Perapat. Dan juga tidak lupa kami menyapa dan mengatakan salam kepada Majelis Jemaat GKPS Serantau Perapat. Apa kabar semuanya? Hanya sehat. Pasti luar biasa kan? Tetapi selain luar biasa, Pak Pendeta mau menanyakan anak-anak sekolah minggu dan seluruh jemaat Tuhan, apakah masih ada sukacita? Masih? Sukacita. Yes. Oh, ada yes-nya kan? Iyalah, biar jangan ngantuk anak sekolah minggunya ketika merayakan Natal. Anak-anak sekolah minggu, terima kasih untuk Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia masih menganugerahkan buat kita semua sukacita surgawi hingga pada saat ini. Siapa yang tidak bersukacita? Ada anak-anak sekolah minggu yang tidak bersukacita? Anak-anak sekolah minggu yang di rumah? Ada? Atau anak-anak sekolah minggu yang ikut di gereja merayakan Natal? Mungkin sukacitanya berkurang ya. Iya, mungkin saja sukacitanya berkurang. Tapi kenapa mesti berkurang sukacitanya? Kenapa bisa sukacita kita berkurang pada perayaan Natal malam ini? Pasti ada yang mengatakan, anak-anak sekolah minggu pasti ada yang mengatakan dalam hatinya, yalah Pak Pendeta, saya kurang bersukacita karena Pak Pendeta nggak melihat aku pakai baju baru. Pak Porhanger juga nggak melihat aku pakai sepatu baru. Kata si Dear lah umpamanya kan, Dear Sinaga kan, ya Dear? Iya, kata Cio lagi. Cio udah senang kali dia pakai sepatu baru, pakai baju baru. Banyak lagi anak-anak sekolah minggu yang kurang sukacitanya karena tidak tampil. Gak dilihat tulangnya, gak dilihat tulangnya, gak dilihat opungnya, dia baju baru, makeup baru, sepatu baru, aksesoris baru, dan lain-lain. Karena kita tidak merayakan Natal di gedung gereja GKPS Serantau Perapat, iya kan? Pasti iya. Anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, memang
perayaan Natal kita malam hari ini, perayaan Natal kita kali ini berbeda dengan perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Ayo, siapa yang tahu? Kenapa? Karena apa perayaan Natal kita pada malam hari ini, tahun ini berbeda dengan perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya? Karena COVID, kata kakak Rahel, Cio, karena COVID. Ya, karena pandemi COVID-19, karena virus corona masih ada bersama-sama dengan kita. Kalau Bapak Purnangir dulu, ketika ini masih ya permulaan virus ini mewabah di lingkungan kita, katanya sama Pak Pendeta ini, Pak Pendeta, kalau virus corona itu tidak akan mungkin hilang dari kehidupan kita, sama seperti penyakit diare dulunya. Sampai sekarang penyakit diare itu masih ada. Begitu juga virus corona tidak akan pernah punah, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah jauh dari kita. Virus corona hidup bersama dengan kita. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu dan juga seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, gaya hidup, pola hidup kita adalah seperti apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita, pemerintah negara Republik Indonesia yang mengatakan istilah new normal. Ada kebiasaan baru, ada gaya hidup baru, ada pola hidup baru. Kenapa? Karena virus corona ada di tengah-tengah kita. Virus corona ada hidup bersama dengan kita. Kita berdampingan dengan virus corona. Sehingga sungguh sangat tepat apa yang dikatakan pemerintah kita, new normal, kebiasaan baru. Yang dulunya jarang cuci tangan, yang dulunya jarang cuci muka, yang dulunya malas mandi, yang dulunya tidak pernah ganti baju, sekarang wajib 3M. Siapa yang tahu? Ayo anak-anak sekolah minggu, 3M anjuran pemerintah sehubungan dengan new normal. Yang pertama apa anak sekolah minggu? Ada yang tahu? Hah? Memakai masker. Anak-anak sekolah minggu juga harus taat pakai masker. Kalau maskernya terlalu besar, bilang sama mama, beli masker yang kecil. Karena kalau maskernya terlalu besar, wajahnya tidak kelihatan, ya kan? Kirain anak bapaknya, rupanya anak orang. Itu kalau maskernya terlalu besar. Tapi anak-anak sekolah minggu yang masih anak TK seperti DR Sinaga itu, kan masih anak TK. Si Pudan juga, ya si Pudan ya, si Cio juga, siapa lagi? Harus pakai masker, tapi maskernya jangan sama kayak seperti masker bapaknya atau mamanya, nanti ketutup wajahnya. Itu maskernya kecil. Jangan ada anak sekolah minggu ketika dia keluar rumah, dan kalaupun di dalam rumah, jangan tidak ada yang tidak pakai masker, harus pakai masker. Itu M yang pertama. M yang kedua apa? Anak-anak sekolah minggu menjaga jarak. Kenapa harus menjaga jarak? Biar jangan tertular. Ya bisa saja kita kuat, tapi orang yang di samping kita imunnya lemah, sehingga kita menularkan virus corona terhadap dia. Jadi agar jangan terpapar, tertular kita atau sahabat kita pada virus corona, kita harus menjaga jarak. Maksudnya menjaga jarak gimana? Jangan terlalu dekat, duduk jangan terlalu dekat. Kalau di gereja kita, Majelis Jemaat sudah membuat tanda. Di gereja itu ada tanda kali. Kalau yang tanda kali itu tidak boleh diduduki. Minimal 1 meter atau 1,5 meter jarak antara kita dengan sahabat kita.
Jaga jarak. Yang ketiga apa? Mencuci tangan. Ini yang perlu. Baru main-main pegang tanah, baru main-main pegang yang jorok-jorok langsung makan. Saat dulunya seperti itu. Tapi karena ada virus corona, harus cuci tangan. Semakin rajin cuci tangan dan semakin bersih. Orang yang bersih pasti terhindar dari sakit penyakit. Ya artinya anak-anak sekolah minggu untung juga ya ada virus coronanya ya. Karena kita semakin bersih. Ya ada juga untungnya. Jadi terima kasih. Oleh karena itu, kalaupun sukacita kita dalam ibadah perayaan Natal malam hari ini karena kita harus hidup berdampingan dengan virus corona, firman Tuhan juga mau mengatakan agar sukacita kita itu tidak pernah berkurang. Ada juga 3M-nya. M yang pertama, kali ini bahasa Simalungunnya ya, marmalas nyuhur, napa duahon, martonggo, napa teluhon, martarima kasih. Itu 3M. Itu juga gaya hidup orang Kristen. Agar imun dan imannya juga kuat. Marmalas nyuhur, martonggo, martarima kasih, bersukacita, berdoa dan bersyukur. Siapa yang tetap hidup dalam sukacita, imun tubuhnya pasti naik. Imun tubuhnya semakin tinggi. Ketika virus-virus dunia ini mau menghampiri kita, mau menyerang kita, dia akan tolak, tidak akan mempan. Bertonggo, berdoa, itu juga mengucap syukur. Jemaat Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, demikian situasi kehidupan kita. Kalaupun kita harus merayakan Natal secara virtual, bukan berarti kasih Tuhan berkurang juga. Sukacita surgawi dikurangi Tuhan bagi kita. Tuhan kita itu Yesus Kristus itu luar biasa, selalu menganugerahkan sukacita yang luar biasa bagi orang-orang yang percaya, anak-anak sekolah minggu yang percaya. Siapapun yang percaya, Tuhan akan melebihkan sukacitanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga anaknya yang tunggal dikaruniakan, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Aisonondo holong yuhur ninai bataba di dunia on. Pala do anak minasa sada ini berehon ase ulang mago. Geluk napor saya bani, tapi ase haguluhan nasa dokah di dokah kita. Anak-anak sekolah minggu, apa yang mau dikatakan firman Tuhan? Yang mau dikatakan firman Tuhan yang pertama, karena begitu besar kasih Tuhan. Pertanyaan untuk anak-anak sekolah minggu, untuk kita semua jemaat Tuhan, kenapa Tuhan harus mengasihi dunia? Kenapa Tuhan harus mengasihi manusia? Kenapa Tuhan harus mengasihi anak-anak sekolah minggu yang harus berdampingan dengan virus corona sehingga pada saat ini? Pertama, kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, mahkota ciptaan Tuhan. Tapi sebagai mahkota ciptaan Tuhan, manusia sudah berdosa. Dan firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah binasa, hancur lebur, berkeping-keping, tidak tahu kemana. Itu karena dosa.
Ada kematian, ada kesengsaraan, ada maut, ada kebinasaan. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya oleh karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, Tuhan harus turun tangan. Tuhan mengulurkan tangan, dan ketika manusia itu angkat tangan, manusia dan Tuhan berjabatan tangan, maka cita-cita itu akan menjadi kenyataan. Jadi anak-anak sekolah minggu, ketika Tuhan sudah turun tangan, angkat tanganmu, minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mau binasa, aku tidak mau mati, aku tidak mau mengambil sukacitaku, kalaupun harus hidup berdampingan dengan virus corona. Kasihani aku, tolong aku Tuhan. Ya kan anak-anak sekolah minggu, ya kan? Iya. Tuhan tidak mau kalau setiap yang percaya kepadanya beroleh maut, kematian, dan kebinasaan. Tapi Tuhan mau agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itu yang pertama. Itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah pekerjaan Tuhan, itu adalah cita-cita Tuhan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Anak-anak sekolah minggu juga mau dikasihi Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang harus belajar di rumah, yang harus bermain di rumah, yang harus sekolah minggu di rumah, bukan berarti Tuhan tidak kasih. Tuhan mau memberkati anak-anak sekolah minggu. Amin. Amin. Dan kedua, anak-anak sekolah minggu, dengan cara apa Tuhan menyatakan kasih-Nya yang besar itu kepada kita yang percaya? Cara Tuhan, firman Tuhan mengatakan, caranya adalah dengan mengorbankan anak tunggalnya, dengan mengorbankan anak satu-satunya. Hanya itu anaknya. Tetapi karena kasih-Nya yang luar biasa kepada kita, Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Luar biasa pengorbanan Tuhan untuk mengasihi kita yang percaya kepada-Nya. Ada juga firman Tuhan yang mengatakan, anak-anak sekolah minggu, tidak ada kasih yang lebih besar kalau seseorang mau mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan sahabatnya. Kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Kita adalah kekasih hati Tuhan. Kita adalah mahkota ciptaan Tuhan. Sehingga untuk menyelamatkan kita harus ada pengorbanan Tuhan yang luar biasa, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, harus datang, harus lahir, harus beserta dengan kita, harus menyertai kita. Tetapi Dia juga rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Yang ketiga, dengan apa kita menerima kasih Tuhan? Agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Hanya satu syarat yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita semua, dan juga anak-anak sekolah minggu. Setiap orang yang percaya hanya oleh karena kepercayaan, hanya oleh karena iman. Bagaimana mau menyatakan kepercayaan? Bagaimana menyatakan iman dalam hidup? Anak sekolah minggu, bagaimana kamu mengatakan kamu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Pasti guru-guru sekolah minggu sudah mengatakan, kan? Tanda kita, bukti kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah tekun berdoa, baca firman Tuhan, patuh, rajin, mengasihi sesama, dan banyak lain yang perlu kita buktikan bahwa kita adalah orang yang percaya. Jadi kalau anak sekolah minggu patuh kepada orang tuanya, patuh kepada guru sekolah minggunya, patuh kepada guru di sekolah, patuh kepada peraturan di sekolah, itu adalah bukti bahwa anak sekolah minggu yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus juga mengatakan yang seperti itu.
Jadi kalau anak-anak sekolah minggu mau membuktikan bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kasihi adikmu, kasihi kakakmu, kasihi orang tuamu, kasihi gurumu, kasihi tetanggamu. Bahkan Yesus mengatakan, kasihi musuhmu. Siapa yang mau berbuat jahat kepadamu? Sebagai orang yang percaya harus mengasihi dia. Pengorbanan yang besar kan? Itu perintah Tuhan Yesus. Itu buktinya kita orang yang percaya kepada Yesus. Hanya satu keinginan Tuhan, agar kita selamat, agar anak-anak sekolah minggu selamat, agar anak-anak sekolah minggu tidak binasa. Kalaupun harus berdampingan dan hidup bersama dengan COVID-19, ketika anak-anak sekolah minggu patuh kepada peraturan 3M, mau 3M yang dikatakan pemerintah, mau dikatakan yang dikatakan firman Tuhan, pasti hidup akan terjamin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, tema perayaan Natal kita mengatakan Allah itu adalah kasih. Luar biasa kasih Tuhan. Subtema kita, subtema perayaan Natal anak sekolah minggu pada malam hari ini mengatakan demikian. Dengan sukacita Natal, anak sekolah minggu terus bertumbuh menjadi hebat. Nah, itu dia. Terus bertumbuh dan menjadi hebat. Tidak ada yang boleh mengalahkan. Mau virus corona, jangan ada dikalahkan anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan. Tetapi harus bertumbuh, bertumbuh sehat, bertumbuh besar, bertumbuh pintar. Itu kerinduan Tuhan. Itu sukacita yang mau dikatakan firman Tuhan lewat perayaan Natal anak-anak sekolah minggu pada malam hari ini. Tuhan mau agar anak-anak sekolah minggu semua yang di rumahnya masing-masing dan bertumbuh dan hebat. Kita bisa menjadi kuat. Kita bisa menjadi hebat. Ada yang harus kita lakukan. Ada yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya, tidak terkecuali. Mau orang yang dewasa, mau orang tua, mau abang-abang, mau kakak-kakak, dan juga anak-anak sekolah minggu. Ini harus dilakukan agar bisa menjadi hebat dan kuat. Satu, persyaratannya sesuai dengan firman Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Allah kita kepada kita. Agar bisa menjadi hebat dan kuat harus diperjuangkan, harus berjuang, harus ada proses. Tidak ada anak sekolah minggu yang pintar kalau tidak pernah belajar. Tidak ada anak sekolah minggu yang pintar, yang menjadi juara kalau tidak mau mengerjakan PR-nya. Mengerjakan PR, belajar itu adalah bagian daripada perjuangan. Kalau setiap anak-anak sekolah minggu dan juga anak didik di sekolah yang mau berjuang, rajin belajar, cepat bangun pagi, pasti dia akan kuat dan hebat. Jadi memang anak-anak sekolah minggu jangan menjadi anak-anak sekolah minggu yang malas. Harus berjuang. Perjuanganmu sebagai apa? Sebagai anak. Anak-anak sekolah minggu tahu kan bagaimana hebatnya perjuangan bapak mamakmu, orang tua kita, untuk membuat anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang hebat dan kuat. Hargai perjuangannya. Menghargai perjuangan orang tua itu adalah bagian dari perjuangan anak-anak sekolah minggu. Jadi memang tidak ada untuk menjadi hebat dan menjadi kuat hanya tidur-tidur, malas-malas. Ada itu, malas makan, malas mandi. Siapa yang mau besar, bertumbuh kalau malas makan? Kalau sekolah minggu lomba jajan bakso harga 500. Ya kan? Mas ada bakso harga 500, bakso bakar. Itu enggak jelas itu. Bagusan bawa bontot dari rumah, suruh mama, siapkan bontot saya, Mak. Jangan beli bakso yang harga 500. Bang, dua cucuk 500. Udah sambal, ibu tak sambal macam mana? Baksonya juga tak bakso bagaimana? Sekali lagi, jangan mau ya, harus berjuang biar sehat, biar kuat, biar hebat.
Jangan makan sembarangan. Yang kedua, harus dimulai dari yang kecil. Untuk menjadi hebat, untuk menjadi kuat, harus dimulai dari yang kecil. Sehingga ia mengaruniakan anaknya. Anak-anak itu tidak pernah jadi raksasa, ya kan? Selalu mulai dari yang kecil. Kasih Tuhan yang luar biasa itu dimulai dari yang kecil. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Kalau anak sekolah minggu itu biar hebat, biar kuat, kalau dimulai dari yang kecil, ya mulai dari dirinya, diri sendiri. Itu maksudnya. Jangan harapkan orang lain membuat kau hebat, orang lain membuat kau kuat, kalau kau sendiri tidak mau hebat dan tidak mau kuat. Itu maksudnya. Harus ada cita-cita, harus ada kerinduan. Mau jadi apa? Mau jadi dokter. Mau jadi dokter, mana ada orang bodoh-bodoh? Harus pintar. Mau jadi pilot juga harus pintar. Mau jadi apa? Mau menjadi Pak Polisi kayak Pak Perhanger. Tanya Pak Perhanger. Dia itu gak bodoh, pintar dia. Mau jadi Pak Pendeta. Pendeta juga, gak ada pendeta yang bodoh-bodoh. Harus pintar, apalagi pendeta sekarang. Mau jadi Bibil Pro. Tanya Bibil Pro kita nanti ya. Martanda kalian ke rumahnya makan mie di situ. Tanya Bibil Pro itu. Dia juga sekolah dan pintar. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Kalau kita sudah mau mengatakan diri kita, anak sekolah minggu mau mengatakan dirinya hebat dan kuat, orang lain juga gak mau, gak penting, gak mau sepele. Itulah. Kalau sudah mulai dari diri sendiri, mulai juga dari keluarganya, adiknya juga harus dihargai, kakaknya juga harus dihargai, apalagi orang tuanya harus dihargai. Tidak akan hebat anak sekolah minggu kalau dia gak menghargai bapak mamanya, omong kosong itu. Gak ada yang mau menghargai kita kalau kita tidak menghargai bapak mama kita. Nah, itu yang kedua, anak sekolah minggu pesan Natal. Agar menjadi hebat dan kuat harus dimulai dari yang kecil. Mulai dari diri sendiri. Yang ketiga, harus disiplin. Ini yang paling utama. Harus disiplin. Disiplin dalam hal bangun tidur, disiplin dalam hal belajar, disiplin dalam hal mengatur waktu untuk makan, disiplin juga untuk main-main. Anak-anak sekolah minggu juga perlu main-main. Bilang sama mama sama bapak, jangan belajar terus lama. Kami juga perlu main-main. Tapi permainannya juga harus dikontrol. Karena tidak semua permainan ini kan permainan handphone. Waktu makan pun main game. Apa game ini? Apa game ini? Apa gamenya anak sekolah minggu sekarang? Mobile Legend? Sampai bertahun-tahun makan pun gak diingat karena main game Mobile Legend. Waduh, kasihan. Tidak salah. Agar otaknya fresh, agar otaknya segar, kita harus main-main. Tapi disiplin dalam hal membagi waktu untuk main-main. Jangan lupa makan, jangan lupa kerjakan PR, jangan lupa sekolah minggu gara-gara main. Disiplin. Orang yang disiplin adalah langkah awal bagi dia untuk hebat dan kuat. Amin, anak-anak sekolah minggu. Mau disiplin? Harus. Itu yang ketiga. Yang keempat, harus kerjasama. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya juga. Allah, manusia, dunia dan anaknya. Ada 3 oknum. Artinya apa? Untuk menjadi hebat dan kuat harus kerjasama. Harus ada teamwork. Kawan kerja. Jadi memilih tim juga, memilih sahabat juga, memilih teman juga, hati-hati. Banyak sahabat sekarang, banyak teman yang mengatakan teman, tapi tujuannya itu menghancurkan anak-anak sekolah minggu. Dia menawarkan yang nikmat sesaat, tapi akibatnya hancur selamanya. Bukan berarti anak-anak sekolah minggu mau bebas dari bahaya narkoba. Narkoba juga bisa menghampiri anak-anak sekolah minggu. Oleh karena itu, hati-hati.
dalam memilih teman. Harus kenal orang tuanya, harus kenal rumahnya, harus kenal marganya kalau dia orang Batak. Jangan terus mau bersahabat kalau dulu belum kenal. Bisa saja itu nanti menjerat kita. Tapi karena terlalu hati-hati, jangan pula karena seperti itu tidak mau kerjasama. Harus. Anak sekolah minggu biar jadi hebat harus kerjasama dengan kakaknya kalau ada kakaknya. Anak sekolah minggu harus kerjasama dengan abangnya kalau ada abangnya. Anak sekolah minggu juga harus kerjasama dengan orang tuanya. Sehingga perjuangan jerih payah, letih lesunya mama orang tua kita itu tidak pernah sia-sia. Harus kerjasama, saling menghargai. Pasti anak sekolah minggu juga akan hebat dan kuat. Yang terakhir, harus dalam kasih. Banyak sekarang perampokan, pembunuhan, pencurian. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak menjadi korban jambretan karena sambil jalan juga main Mobile Legends. Dia tidak memperhatikan jalannya, tidak memperhatikan lingkungannya, sehingga tukang ojek yang namanya ojek online itu melihat dan mengintai. Ketika anak sekolah minggu lalai, dia main game, main Mobile Legends, tiba-tiba yang mengatakan tadi ojek online menghampiri dan mencabut handphonenya. Banyak itu penjambretan, penodongan, pemerkosaan juga banyak, pembunuhan juga banyak. Orang yang melakukan seperti itu tidak akan menjadi kuat dan tidak akan menjadi hebat. Tempatnya adalah kiamat. Jadi orang-orang laknat. Tapi orang yang percaya harus hidup dalam kasih. Jangan mencuri, jangan malas, jangan mencontek, jangan merampok. Ya kan? Ini disuruh ngerjakan PR, disuruh ujian, karena nggak belajar, dia mencontek dari temannya. Karena nggak dikasih temannya, dipukul temannya. Kena marah, nggak naik kelas. Tapi harus hidup dalam kasih. Orang yang hidup dalam kasih adalah orang yang jujur, yang baik, yang rajin. Tapi yang terutama anak-anak sekolah minggu, kalaupun semuanya itu bisa kita lakukan agar menjadi hebat dan kuat, kasih Tuhan yang menyempurnakan. Amin. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menjadi hebat dan kuat dalam kekekalan kalau tidak oleh karena kasih Tuhan. Sukacita Natal menganugerahkan kasih-Nya bagi kita lewat anaknya Yesus Kristus yang lahir, yang hidup bersama-sama dengan kita dan tinggal bersama-sama dengan kita, menyertai kita sehingga kita kuat dan hebat. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Yesus. Pertahankan percayamu kepada Yesus. Pertahankan iman percayamu kepada Yesus. Jangan jual iman percayamu kepada Yesus karena rayuan dunia. Ya, bisa saja nanti ditawarkan ini, tapi jangan percaya kepada Yesus. Tinggalkan Yesus itu. Kasih ini banyak. Pegang teguh iman percayamu. Hanya Yesus juru selamat. Hanya Yesus yang bisa membuat kau sempurna, kuat dan hebat. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan kasih-Mu yang selalu setia, selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Kerinduan dan keinginan Tuhan agar kami setiap yang percaya kepadamu beroleh hidup yang kekal, hidup dan selamat. Hidup dan selamat di dunia ini dan hidup dan selamat di akhirat di surga. Tuhan Yesus yang baik, kalaupun dalam kehidupan kami pada saat ini harus berdampingan dengan virus COVID-19, kuatkan kami Tuhan anak-anak-Mu, kuatkan kami anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Yesus Kristus untuk lebih memperjuangkan kehidupan kami, memperjuangkan kesehatan kami, memperjuangkan diri kami dalam hidup disiplin,
bersahabat dengan sesama, persahabatan yang didasari kasih, sehingga kami pasti bertumbuh dan kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini lewat firman-Mu, sukacita kami ditambah-tambahkan. Kalaupun harus kami beribadah merayakan Natal di rumah kami masing-masing, kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah terbatas kepada kami, tetapi kasih Tuhan selalu luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik yang di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya dititipkan ke orang tua, lalu dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Ijon Adong Hubungan Tuhan. Baiklah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga sekolah minggu yang merayakan Natal pada malam hari ini, kita akan tutup ibadah kita dan kami mengundang untuk anak-anak sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu yang hadir di gereja ini, kita sama-sama berdiri dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat yang melimpah dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Sebahagian daripada berkat itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepadamu Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Allah di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa, mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom bagi kita semua. Selamat Hari Natal. Salam buat anak-anak kami, anak sekolah minggu. Kami dari pimpinan Majelis Jemaat GKPS Rantau Prapat mengucapkan terima kasih kepada anak kami yang telah mengikuti Natal sekolah minggu pada malam hari ini. Kami juga berterima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang telah berupaya susah payah untuk mengajar dengan berbagai cara anak-anak sekolah minggu GKPS Rantau Prapat, sehingga pada saat ini juga dapat terlaksana Natal sekolah minggu tahun 2020 ini. Sebelum kami lebih jauh berkata-kata, kami mau tanyakan kepada anak sekolah minggu yang ikut menghadiri pada saat ini, kenapa ada Natal? Ada yang bisa menjawab? Kenapa ada perayaan Natal? Dan apa sebenarnya perayaan Natal itu? Ya, coba Rahel menjawab. Iya. 2020 tahun yang lalu Yesus lahir di Betlehem. Lalu umat yang percaya, pengikut-pengikut Yesus, tetap merayakan kelahiran itu setiap Natal. Pada saat itu 2020 tahun yang lalu lahir di Yerusalem. Tapi pada saat ini Yesus lahir di hatimu, di hatiku, dan di hati kita semua. Itulah Natal. Akhir kata saya ucapkan selamat Natal buat anak kami sekolah minggu. Salam. Salam Batang depan. Horas. Selamat Hari Natal buat anak-anak sekolah minggu. Selamat Hari Natal. Iya. Terima kasih mah bani guru sekolah minggu namun beri kesempatan buat nami siol marsahab aiman mewakili orang tua sekolah minggu. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih mah bani Bapak Pendeta GKPS Rantau Prapat, Pakon Inang Paminjil GKPS Rantau Prapat, Meja memberi dukungan bani perayaan Natal anak sekolah minggu GKPS Rantau Prapat. Sunai kemah hubani pimpinan harian majelis jemaat, Pakon haganupan majelis jemaat, anak membang atau terima kasih. Terlebih-lebih kami sangat-sangat mengatakan terima kasih umbani pengurus Pakon guru sekolah minggu. Nah tetap berupaya merluja-luja aimana membimbing Pakon melayani anak-anak sekolah minggu GKPS Rantau Prapat. Itu kami mewakili orang tua anak sekolah minggu GKPS Rantau Prapat. Pakatahun sangat terima kasih kepada
Siapa ganupan, najah nami orang tua sangat mendukung. Ahana iben Indonesia guru pakon pengurus sekolah minggu humani nambah nami. Di sonarbe nami selaku orang tua tetap memertonggo asisun dia aganup kegiatan-kegiatan sekolah minggu boy mardalan nadear ase boy tongtong gereja ton pakon aganup anak-anak sekolah minggu anak generasi penerus gereja GKPS di Ratu Parabaton. Songon nami selaku wakil orang tua pesan nami kebani aganup pengurus pakon guru sekolah minggu unang manas namin hamar luja-luja ay mana mendidik pakon melayani nyombah nami asiboy tetap nyombahon lebih dekat bani Tuhan. Bani anak-anak sekolah minggu kami serantau perapat. Selamat hari Natal bani anak sekolah minggu kami serantau perapat. Nah, tadi sudah dengar khotbah Bapak Pendeta yang dimana biarpun pada tahun ini beginilah perayaan Natal sekolah minggu kami serantau perapat, tapi saran kami orang tua janganlah mengurangi cinta kasihnya kepada Tuhan. Makin-makinlah mendekat kepada Tuhan. Memang pada tahun ini kita tidak bisa beribadah ke gereja. Natal pun tidak bisa kita ke gereja. Pesan kami orang tua tetaplah berdoa. Tadi pesan Bapak Pendeta biar 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, baru apa lagi tadi? Pakai masker. Oh iya, pakai masker. Itu pesan Bapak Pendeta diingat. Itu juga pesan pemerintah. Supaya kita terhindar dari penyakit corona. Mudah-mudahan di tahun 2021 nanti kita bisa untuk melakukan ibadah sekolah minggu di gereja. Selamat hari Natal untuk anak sekolah minggu. Iya. Buat tahaganuk orang tua, nah iya nanon atau penyanyi rumah, nami songon memberi pesan buat tahaganuk orang tua. Ase tetap kita mendukung secara moral atau secara materi kembali kegiatan-kegiatan sekolah minggu. Alani on kegiatan dari kita untuk kita. Sonaha asediar kegiatan sekolah minggu alani kita datang merasakan akibat dan kebaikan adop di sekolah minggu. Nah, emang pesan kami dibanding orang tua, agar orang tua ase terlalu teman tonggo pakon mendukung secara moral atau secara materi kembali pengurus sekolah minggu GKPS Rantau Perapat. Sonai masa pemandani Aiman selaku mewakili orang tua sekolah minggu. Terima kasih Mak. Selamat hari Natal untuk kita semua. Ya, terima kasih. Shalom. Selamat Natal Bata Haganupan. Kami mewakili pengurus seksi dan guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada anak sekolah minggu dan haganupan orang tua yang telah mendukung sehingga acara Natal kita ini boleh terlaksana. Kami berharap kepada orang tua anak sekolah minggu tetap mendukung hanami marhite tonggo pambahenang pakon pangurupion idolok purbatua bahat anak sekolah minggu. Kita haganup orang tua tetap mendukung kegiatan anak sekolah minggu. Terima kasih. Selamat hari Natal.